Baik, kawan-kawan sekalian, saya akan ke materi. Semua ada di tangan kawan-kawan semua, dan mungkin kawan-kawan tidak harus fokus ke layar karena semua saya kasih materi. Kenapa saya memilih ke sini? Karena tadi saya melihat jarang sekali orang yang menatap wajah dari pemberi materi. Padahal padahal wajah itulah yang mahal. Wajahnya Bang Hendrik, wajahnya Mukhtar Pakpahan, wajahnya Agus Supriyadi, wajahnya Hecrin, wajah-wajah yang harus Anda hafal hari ini selama materi ini berlangsung. Dan ketika nanti beliau menelpon Anda di kontak person Anda, kemarin Anda hanya melihat materinya, tidak melihat wajahnya, Anda akan kebingungan, it's who, ini siapa? Dan itu fatal dalam ilmu komunikasi, kan? Karena itu banyak sistem pendidikan modern sebetulnya yang tidak perlu harus diikuti. Saya dulu waktu remaja, mungkin karena usia saya yang masih kecil, ya kan, saya sudah berkhotbah dari mimbar ke mimbar masjid. Suatu hari bulan puasa saya disuruh ceramah di belakang jamaah, karena kebetulan yang akan saya ceramah ini om-om saya nih, yang para karaeng daeng. Mereka tidak pantas rasanya katanya kalau diceramahi anak-anak, jadi ceramahlah kau di belakang, kami hadap depan semua, kan. Saya mencoba membawa ilustrasi itu kemari, loh, kita itu di mana ini? Saya tidak melihat wajah Bang Hendrik dengan ekspresinya, karena saya tahu persis ekspresi wajah Bang Hendrik ini adalah ekspresi konsolidatif. Ekspresi wajah Bang Hendrik ini adalah ekspresi sebuah kerja-kerja organisasi. Dan kalau Anda tidak memahami ekspresi wajahnya, maka Anda tidak akan pernah mendalami pekerjaannya selama ini. Saya melihat ekspresi wajah Bang Lubis dengan serius. Karena itu ketika Bang Lubis mengatakan cukup capek Pak mengurus Korwil ini, saya paham. Ya kan, saya melihat ekspresi Bapak. Nah, barangkali itulah pengantar kita. Saya akan kembali ke kehumasan Bang Lubis. Kawan-kawan sekalian, kehumasan ini adalah satu bidang di DPP KSBSI yang kemudian disebut bidang kehumasan. Bidang ini berada di bawah koordinasi ketua program dan tersambung langsung kepada sekjen dan ketua umum. Bertahun-tahun nampaknya kita punya pengalaman kehumasan ini tidak berjalan efektif, karena barangkali setiap orang tidak merasa diri bahwa kehumasan itu adalah bagian integratif dari pribadinya. Seorang Korwil harus memiliki peran kehumasan. Seorang Korwil harus mampu meletakkan dirinya sebagai humas organisasi, walaupun di dalam organisasi itu sudah ada orang tertentu yang membidangi hal itu. Tapi ketika Korwil diminta oleh orang lain untuk memaparkan, Bapak, bagaimana menurut Bapak tentang SBSI Jawa Barat hari ini? Bapak mampu memaparkannya kepada orang lain, dan paparan Bapak itu sudah mewakili keseluruhan wajah dan jeroan dari SBSI Jawa Barat. Nah, lalu saya ingin mengatakan begini, peran penting ini sesungguhnya bukan peran yang main-main. Mengapa ini menjadi penting? Silakan dibaca. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan. Kehumasan SBSI adalah berperan sebagai Kementerian Informasi dan Komunikasi SBSI yang wajib menjalankan peran informatif dan peran komunikasi SBSI. Yang kedua, peran kehumasan mencakup informasi, komunikasi bagi internal dan eksternal untuk internal. Tidak beda jauh seperti apa yang dikatakan oleh ketua konsolidasi tadi, bahwa peran kita, konsolidasi maupun kehumasan, merangkai informasi di dalam tubuh kita sendiri
Bang Lubis menyampaikan informasi kepada sekretarisnya, kepada pengurus-pengurus lainnya, kepada DPC-DPC-nya. Sebaliknya juga, Humas DPC akan melakukan hal yang sama. Dia merangkai, meliput seluruh informasi, disampaikan melalui saluran yang benar ke Korwil, dan Korwil pun meramunya itu, dan ketika DPP membutuhkan informasi itu, Korwil mampu menjelaskannya secara detail. Makanya ketika saya kemarin dikirimi tulisan-tulisan pendek oleh Humas Korwil Jawa Barat, saya masih bertanya, ya kan, bisakah Adinda melengkapi sedikit saja? Nanti untuk membuatnya lebar biarkan di saya, tapi setidaknya kamu mampu menjelaskan foto ini yang kau ingin sampaikan apanya, gambarnya, siapa di dalam gambar, ada kejadian apa sebetulnya ketika orang ini berjabat tangan. Karena berjabat tangan banyak ininya, bisa saja orang berjabat tangan ketemu di jalan, jabat tangan asal ini. Tapi mungkin di organisasi jabat tangan ini karena memang ada kegiatan yang berhubungan langsung dengan organisasi. Baik, yang kedua, peran kehumasan ini sesungguhnya akan membuat organisasi kita tidak hanya menjadi organisasi yang kecil. Saya mengatakan bahwa peran kehumasan, Bang Lubis, akan lebih besar dari peran Korwil. Ketika Korwil memutuskan untuk bekerja sama dengan Golkar misalnya, maka peran kehumasan itu menyampaikan semua hasil diskusi Abang kepada seluruh jajaran pengurus yang ada di Korwil, menyampaikannya kepada seluruh DPC yang ada. Bahkan dia harus mampu menyampaikan secara ringkas tetapi lengkap kepada seluruh anggota ketika bertanya. Nah, jadi pada saat-saat seperti itu, kehumasan bukan lagi pekerjaan yang sederhana. Kita membutuhkan orang yang benar-benar mampu untuk memegang kehumasan ini. Kawan-kawan mungkin ketemu dengan kawan-kawan yang calon humas misalnya, tapi dia ngomongnya agak terbata-bata. Usahakan dulu mencari yang lain, karena omongan yang terbata-bata itu akan menyulitkan pendengarnya, akan menyulitkan orang yang akan menerima informasi itu. Atau mungkin banyak teman-teman yang masih kesulitan mengeluarkan suaranya, lebih banyak gerak tubuhnya. Orang ini barangkali perlu direncanakan pada waktu yang lain, tapi kita cari dulu Pak, orang yang tingkat komunikasinya itu tidak ada kesulitannya, baik ketika dia berkomunikasi dengan kita maupun dengan pihak orang lain. Nah, lagi-lagi saya katakan, untuk membuat organisasi kita handal, kita membutuhkan kehumasan yang memenuhi syarat-syarat sederhana tadi. Nah, Bang Lubis, kawan-kawan semua, ini bisa dibaca, tapi saya akan menambahkan saja dari apa yang tidak tertuang di sini. Nah, di DPP itu, lembaga ini disebut departemen. Tapi di tingkat Korwil, DPC, silakan disebut seksi atau bidang, ya kan? Tergantung kesepakatan, ya Pak. Dia silakan dibuat itu, tapi itu harus ada. Yang kedua, saya lanjut. Kehumasan yang andal itu SDM yang cukup informatif dan komunikatif. Bang Lubis dan kawan-kawan cari orang yang seperti itu. Dia mampu menyerap informasi, dia mampu mengkomunikasikannya. Yang kedua,
dia memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan kemampuan infokom. Dia tetap ingin kekurangannya hari ini disempurnakannya setiap hari. Hari ini, Pak, Anda tidak lagi membutuhkan waktu saya untuk menelpon saya panjang-panjang, Bang Lubis dan kawan-kawan. Tapi barangkali Anda cukup mengirimkan WA ke saya, ya? Dan saya punya waktu untuk membaca itu lebih leluasa ketimbang Bang Lubis menelpon saya dari kantor sana. Bang Endi, saya butuh ini. Pada saat yang sama barangkali Bang Lubis tidak paham kalau saya dalam kelas, ya kan? Yang juga membutuhkan keseriusan saya untuk mengikuti kelas itu dengan sempurna. Nah, karena itu kemampuan kawan-kawan untuk menggunakan semua sarana informasi itu dibutuhkan. Semalam untuk ke-8 atau ke-9 kalinya barangkali saya dihubungi langsung oleh Humas Korwil SBSI Jawa Timur langsung dengan telepon. Dan untuk kesekian kalinya pula saya mengatakan, Mas, mungkin sampean bisa membuat ketikan panjang atau sederhana, lalu kemudian setelah itu saya akan punya waktu menjawabnya dan mengatakan, Mas, kita ngobrol. Pada saat itulah kita bisa interaksi. Nah, kehumasan pun dengan siapapun harus bisa begitu. Makanya ada beberapa teman yang mengeluhkan ke saya, kenapa ketika saya menelpon menteri tidak pernah diangkat? Kenapa ketika saya menelpon dirjen tidak pernah diangkat? Saya bilang, pernahkah Anda memulai menghubungi beliau dengan cara yang lain? Lewat WA dulu atau SMS dulu, dan ketika sore hari barangkali ada waktunya dia menjawab, siap, saya sudah membaca. Apakah bisa kami bertukar pikiran? Nah, pada saat seperti itu. Nah, hal ini saya lakukan ketika Ketua Umum kita merasa memiliki kendala di zamannya Pak Hanif Dahiri untuk berkomunikasi dengan Menteri. Saya mencoba berbagai hal, dan salah satu yang saya kuatkan ketika saya menjadi pengurus SBSI, walaupun saya bukan humas saat itu, bagaimana memiliki kontak person dari pimpinan-pimpinan yang ada di kementerian. Menterinya, sekretaris menterinya, direktur jenderalnya, hingga direktur-direkturnya. Karena tanpa nomor komunikasi itu, kita tidak bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh DPP. Dan pada saat itu ternyata Pak Menteri tidak membuka, Ibu Dirjen membukanya. Ibu Dirjen beberapa jam kemudian menelpon saya, Pak Andi, bisa nggak kita bicarakan ini nanti Pak, kira-kira 1 jam lagi? Oh, siap Bu. 1 jam kemudian beliau menelpon saya dan mengatakan, kita ketemu di rumah dinas Pak Menteri. Loh Pak, walaupun pada saat itu ada teman-teman yang mengatakan, buat apa kita ketemu menteri, ya kan? Nggak usah aja, karena mereka lagi pro sama pihak sana. Tercancel itu sementara. Tapi saya agendakan ulang, dan alhamdulillah kita diterima langsung di ruangan Menteri Tenaga Kerja. Saat itu lengkap dengan dirjennya, ada 3 kedirjenan di situ, seluruh direkturnya hadir, dan pertemuan itu berlangsung dengan indah. Ada fakta ternyata ketika seseorang mampu mengupgrade pengetahuannya untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal yang tidak mungkin dikomunikasikan menjadi bisa dikomunikasikan, barang itu menjadi besar. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa fakta di SBS ini dalam sejarah panjangnya betapa humasnya itu berhasil dengan baik. Bisa nggak Bapak bayangkan bahwa keberhasilan Mukhtar Pakpahan menjadi salah satu pimpinan di ILO itu adalah buah dari humas yang handal? Bisa nggak Anda bayangkan ketika Presiden dan lain sebagainya menganggap SBSI kuat ini,
tanpa humas yang handal. Dan semua itu kita pernah memperolehnya di masa lalu. Semua kehebatan-kehebatan besar yang hari ini baru dikecapi oleh orang, baru dinikmati orang, kita sudah pernah menikmatinya di masa lalu. Saya ingin mengatakan bukan barang ini tidak pernah tergarap sebelumnya, melainkan hari ini agak terabaikan. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian, ini kerja-kerja publikatif, kerja-kerja edukatif yang harus dikoordinasikan dengan semua pihak di dalam SBSI dan di luar SBSI. Selanjutnya saya mengatakan ini kerja-kerja partnership. Nah, apa itu? Humas SBSI perlu berpartner dengan kehumasan pemerintah, lembaga-lembaga negara, berpartner dengan perusahaan yang ada di PKSBSI. Bang Yos bisa menjadi guru kita hari ini karena dalam waktu beberapa hari Bang Yos memperlihatkan ke saya khusus untuk wilayah Indonesia Timur, beliau tidak memiliki kesulitan komunikasi di dalam mencari orang untuk melengkapi kepengurusan di sana. Di situ menjadi pelajaran buat kita bahwa betapa, ya kan, ada sebetulnya potensi yang diberikan kepada Tuhan yang tidak kita kembangkan selama ini, padahal potensi itu besar. Kan? Kenapa? Karena kita tidak mau membiasakannya. Nah, Bang Yos barangkali pernah mendapatkan ilmu kehumasan sebelumnya, dan itu digunakan hari ini kan, untuk mengkonsolidasikan kawan-kawan di Indonesia Timur. Bang Lubis pun demikian. Bapak aktivis 98, orang yang berjibaku dengan aktivis-aktivis di Bandung. Bapak kenal dengan banyak pihak di sana. Sekiranya hari ini Bapak menggunakan kemampuan kehumasan Bapak, kemampuan komunikasi Bapak, saya yakin bukan hanya kantor Golkar yang akan ditawarkan oleh Golkar untuk menjadi kantor Korwil SBSI Jawa Barat, ya kan? Barangkali hari ini pihak Gorpal pun sudah mulai mendesak, Yos, misalnya kan, Bang Lubis, mana proposalnya? Kami sudah mau masuk ini sudah Desember, Pak. Apa yang membuat itu? Adanya semangat kehumasan yang besar di kita. Nah, akhirnya saya sering mengatakan begini, kenapa banyak kawan stuck ketika berdialog dengan orang-orang di Snaker? Saya menjadi bertanya, barangkali kita baru berkomunikasi dengan di Snaker kalau kita punya kebutuhan. Ketika tidak juga. Kalau saya tidak begitu. Saya akan say hello hampir di semua nomor yang ada di HP saya ini, dan saya akan berusaha menjawab kalau saya lupa. Misalnya Bang Yos mengucapkan selamat pagi, walaupun saya berasanya siang, saya akan menjawabnya itu, selamat siang Bang Yos, mohon maaf telat membalasnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu mesti terus dilakukan tanpa anti kepada siapapun. Bapak tahu hingga hari ini setiap hari raya Idul Fitri, Pak Hanif Dahiri sudah sekian tahun berhenti menjadi menteri, tapi ucapan selamat hari raya Idul Fitri ke saya itu masih terus datang. Saya memanggilnya Mas, barangkali orang mengambilnya Pak. Kalau saya memanggilnya Mas, tidak ada keakraban yang luar biasa, tidak ada. Tapi kalau bertemu saya memeluk pundaknya, apa kabar Mas? Beliau balik, mengapa? Kabar baik. Nah, kawan-kawan, ilmu-ilmu seperti ini sebetulnya kita miliki bersama tanpa harus mencari lagi lebih banyak referensi. Nah, yang paling penting dalam kerja-kerja partnership ini, Bapak Ibu sekalian, bisa nggak kita tersambung walaupun tidak langsung dengan pimpinan lembaga itu, paling tidak dengan kehumasan lembaganya.
kehumasan DPRD, kehumasan dari Pemprov Jawa Barat, kehumasan dari Pemkab Bandung. Minimal dulu kehumasannya. Kalau kita belum bisa tembus ke atasnya, sehingga informasi kegiatan-kegiatan, terutama kebijakan-kebijakan yang muncul dari situ, ya kan, yang terkait dengan ketenagakerjaan mampu kita dapatkan lebih dahulu ketimbang yang lain. Jadi hari ini coba, sudahkah kita memiliki nomor HP dari Humas Pemprov Jawa Barat? Belum. Sudah memiliki nomor HP Humas pemerintah Kota Madya Bandung? Belum. Dan abang sekalian, ini Anda butuhkan. Sudahkah abang mengantongi nomor humasnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat? Syukur. Dinas tingkat kabupaten? Sudah. Cakep. Kenapa Bapak-bapak? Sebelum semua yang lain mendapatkan informasi A itu, abang sudah mendapatkan informasi A itu barangkali 1 minggu sebelumnya. Sehingga kita, sekiranya itu sebuah aturan, kita sudah bisa mempersiapkan apa yang harus dilakukan. Ketika informasi draft RUU Cipta Kerja itu sudah menyebar di mana-mana, ternyata masih barang sumir, ya kan? Kita sudah mendapatkan draftnya. Bang Muhtar dapat, saya dapat. Sehingga begitu kita sinkronkan itu, tidak ada perbedaan. Kita copy dan kita bahas di sini, draftnya setebal ini. Di tempat yang lain itu belum ada. Bapak bisa bayangkan berkali-kali orang pergi ke kantor Menko Perekonomian, Menko Polhukam, tanpa ada satupun draft yang dibahas. Artinya betapa sulitnya mendapatkan informasi tentang ini, kan? Tentang RUU Cipta Kerja itu. Nah, kalau kita tidak memiliki insting kehumasan tadi itu, insting mencari informasi, maka barang itu barangkali juga akan kita dapatkan setelah orang lain, ya kan, membahasnya lebih jauh. Bapak tahu hasilnya. Setelah kita mendapatkan itu lebih cepat, SBSI mampu menghasilkan RUU Cipta Kerja sandingan. Dan itu kita tawarkan ke seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Kita sudah menyerati beberapa fraksi untuk kita hearing. Dan Pak Muhtar Pak Pahan sudah kami jadwalkan saat itu untuk berbicara di depan fraksi Kebangkitan Bangsa dan beberapa fraksi lainnya sebagai Ketua Umum Serikat Buruh. Kami juga menyodorkan beliau sebagai ahli perburuhan di fraksi yang lain. Ternyata kalau sudah berperan sebagai Ketua Serikat Buruh, tidak lagi boleh menjadi ahli, ya. Cukup satu peran saja. Itu kerja-kerja kehumasan yang kawan-kawan harus dikuatkan, dikeraskan. Nah, karena tanpa kehumasan yang seperti itu, tidak akan pernah Anda akan membuat organisasi ini nampak wah, nampak indah, nampak cantik, nampak mewah di mata orang lain. Bapak, Ibu sekalian, kalau kita mengacu data jumlah anggota antara pihak sebelah dengan kita, mungkin kita lebih real. Kita punya data PK dan segala macam, lengkap, walaupun tidak selengkap yang sebenarnya. Tapi kita tidak memainkan ini sebagai barang mahal.
orang sana bermain dengan segala macam cara, diperankan semua kehumasannya. Sampai setiap hari jarang saya tidak melihat, kalau saya ke Menaker, ada orang mereka nongkrong di setiap ruang direktorat yang ada di kementerian itu. Dia menciptakan image bahwa kami berani hadir di sini karena kami mempunyai semuanya. Kami hadir di sini tidak hanya membawa masalah, tapi kami hadir di sini juga sekaligus memberi solusi. Nah, ini peran-peran. Bapak, saya mencoba melihat bagaimana kehumasan. Saya ingin mencoba menerangkan ke Bapak bagaimana kehumasan serikat pekerja lain selain kita yang begitu hebat memainkan isu. Saya coba bertanya, itu yang badannya besar-besar, pakai ikat kepala, setiap demo teman kita yang lain itu masih bekerja nggak sih? Bekerja nggak sih? Ternyata setelah saya dekati, saya cari informasinya, ternyata mereka bukan pekerja lagi, Pak. Tapi itu barang dimainkan oleh kehumasan mereka, seolah-olah mereka lah pekerja dan garda terdepan organisasi itu yang menolak kebijakan pemerintah. Badannya besar-besar, kan? Dan menunjukkan bahwa badan besar kita gunakan untuk melawan. Peran kehumasan mereka, mereka mainkan semua itu. Nah, jadi Bang Lubis dan kawan sekalian, ketika kehumasan ini dianggap masalah yang sederhana, maka organisasi ini tidak sehat. Diklatnya berjalan bagus, kehumasannya tidak jalan, siapa yang akan menyampaikan informasi tentang diklat Anda? Kan? Advokasi Anda berjalan bagus, tapi kalau humasnya tidak jalan, siapa yang akan menyampaikan informasi advokasi Anda berhasil tidaknya? Kan? Tripartit Anda berjalan bagus, ya kan? Tapi tidak ada yang menyampaikannya keluar kepada anggota. Siapa yang akan cepat menerima informasi bahwa Anda sudah berhasil dalam semua hal? Konsolidasi Anda bagus, misalnya kan, dan Anda menikmati sendiri di DPP, orang lain tidak tahu. Nah, siapa yang bisa menyampaikan itu dengan tepat dan cepat kalau kita tidak punya kehumasan? Siapa pula yang bisa menyampaikan banyak hal tentang rencana-rencana kita di Korwil kalau bukan kehumasan? Apa yang terjadi kemudian ketika kita semua berharap kehumasan ini handal? Pertama, setidaknya dia punya HP. Yang kedua, walaupun dia tidak punya laptop, tapi dia bisa memanfaatkan laptop. Di sekretariat Anda ada komputer yang mungkin tidak baru, tapi bisa dimanfaatkan seluruh programnya untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi. Hari ini ada fakta, Bang Lubis, karena corona ini, HP kita ini jadi rebutan kita ketika saatnya anak-anak kita sedang belajar. Baru kita sadar bahwa kita membutuhkan barang ini tidak main-main saat ini, kan? Pak, saya jamnya belajar nih, saya nggak punya HP, pinjam HP. Pada saat yang sama saya WA Bang Lubis, Bang Lubis, bagaimana konsolidasi daerah Majalaya? Tidak dijawab-jawab nih Bang Lubis, kan? Mestinya kalau di rumah ada komputer, Bang Lubis tidak akan mengganggu anak. Ke komputer cepat, mungkin bisa dijawab WA Bang Andi lewat komputer ini. Begini Pak, informasinya begini Pak. Nah, kemampuan untuk bisa menggunakan semua alat komunikasi itu sangat penting bagi humas. Coba, kita kesulitan. Bang Yos pun suatu saat akan sulit bagi saya untuk menghubunginya karena kesibukan yang tidak bisa dihindari. Tapi paling tidak ada orang dekatnya yang diperankan sebagai humas oleh Bang Yos, bahwa abang sedang dalam kondisi begini di dalam pertemuan ini, kan?
Nah, informasi sementara begini Pak, nanti akan saya lengkapi informasi saya setelah Pak Yos selesai dari pekerjaannya. Itu Humas. Suatu saat Pak Korwil, baik ketuanya, sekretaris Korwil, bendahara Korwil akan susah saya hubungi karena kesibukan organisasi sudah mulai padat. Ketua dipanggil menghadap ke A, sekretaris sedang komunikasi dengan si B, bendahara pun sedang berurusan dengan persoalan lain yang masih ada hubungannya dengan organisasi. Kepada siapa saya harus mengkonfirmasi informasi ketika saat itu Bapak tidak punya kehumasan? Nah, lebih tinggi barang ini, saya ingin mengatakan begini Bang Lubis. Kemarin Bang Mukhtar, Ketua Umum kita, mengutip istilah agama Samawi. Kita mengenal istilah Rasul dan Nabi. Tuhan adalah sumber informasi. Anda mengetahui Tuhan itu maha suci, maha pengasih, maha penyayang, tidak langsung dari Tuhan, tetapi melalui humasnya Tuhan. Siapa humasnya Tuhan itu? Itulah manusia-manusia suci yang diutus, ya kan, kepada bangsa-bangsa di dunia dan menjadi keyakinan orang bahwa itu adalah utusan Tuhan, wakil Tuhan. Peran mereka sebetulnya adalah peran kehumasan. Dan yakinlah bahwa mereka tidak akan dipanggil pulang oleh Tuhannya kalau peran kehumasannya belum selesai. Lalu kita tarik lagi ke belakang, kita tarik lagi agak maju. Apakah setiap utusan ini tidak juga punya kehumasan? Punya. Siapa yang melanjutkan informasi dari Isa Al-Masih, dari Yesus Kristus kepada umat-umat Nasrani? Siapa yang melanjutkan informasi kepada umat-umat Islam, ya kan? Karena saat itu belum ada telekonferensi, belum ada alat komunikasi yang canggih. Peran kehumasan menjadi sangat penting. Karena itu orang-orang humasnya utusan Tuhan itu sangat hebat-hebat. Bapak kira pekerjaan sederhana yang kemudian menghasilkan Bible? Bapak kira pekerjaan sederhana yang menghasilkan 4 kitab Injil besar-besar, Matius, Yohanes, ya kan? Itu bukan orang-orang sembarangan di dalam kehumasan. Bapak kira orang seperti Sayyidina Ali berikut sampai ke bawah sini adalah orang-orang yang sederhana di dalam kehumasan? Tidak. Mereka orang-orang yang maksimal menjalankan peran-peran kehumasannya. Kita kembali ke SBSI. Bisakah SBSI ini membuktikan kehumasannya itu hadir setiap hari? Saya ingin mengatakan begini, bahwa kalau saya tidak mendapatkan informasi satupun dari grup-grup WA SBSI, grup WA Korwil, kan, tentang apa yang terjadi hari itu, saya akan mengatakan kayaknya kehumasan kita tidak jalan. Dalam satu grup itu paling tidak anggaplah ada 5-6 orang sebelum kita sampai ke angka yang besar. Dalam 5-6 orang ini saya yakin ada pekerjaannya selama satu hari itu yang berkaitan langsung dengan organisasi. Contoh misalnya, saya di grup Maluku ada Ibu Ingelia, ada Pak Ketua Konsolidasi, kan, Pak Demas, ya. Dan di grup itu saya katakan setiap pagi kalau saya sempat, saya hanya mengatakan terima kasih atas diamnya. Kadang-kadang saya ngomong begitu, ya kan? Dan begitu saya mengatakan begitu, terima kasih atas diamnya, saya langsung di WA pribadi, Pak. Ini Pak Humas, ada informasi begini.
Ternyata Pak, dengan bahasa seperti itu tergerak mereka untuk menyampaikan informasi. Kenapa saya harus diamkan sesuatu yang sudah saya dokumentasikan? Harus saya sampaikan nih, sampaikan ke humas, dan di tempat saya lah barang itu saya ramu, akhirnya bisa menjadi berita singkat. Ya setidaknya 4-5 paragraf bisa dinikmati oleh pembaca SBS News di Indonesia. Lagi-lagi Bang Lubis, kawan-kawan sekalian, bahwa ketika grup itu sama sekali, grup WA itu sama sekali tidak ada tegur sapa di situ, ya kan? Saya kesulitan bahkan untuk yang mana dulu saya kerjakan, karena berita sangat banyak. Ketika penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Bang, semua grup mobile luar biasa, tingkat kesibukannya mobilitas itu luar biasa. Saya bilang ke Bang Mukhtar langsung, kalau HP saya abang tidak ganti, bisa hancur ini HP ini. Mobilitasnya tinggi. Nah, abang sekali, ketika mobilitas tinggi seperti itu, maka sesungguhnya yang dia terangkan adalah organisasi kita itu sedang bergerak. Dia sedang bekerja, sedang mobilisasi dirinya. Pada saat yang sama, kan, lembaga yang namanya WA itu menjadi lembaga pencerahan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Saya bisa berbagi ilmu di grup itu dengan tulisan pendek saya bagi, ke sana saya bagi, sana saya bagi, dan akhirnya mereka memiliki pemahaman yang sama tentang sesuatu. Jadi mengukurnya begitu. Nah, dengan segala macam tadi apa yang disebut Pak Ketua Konsolidasi, saya juga ingin menguatkan bahwa seluruh sarana komunikasi kita hari ini mari kita manfaatkan. Masalah slip of tongue misalnya, ada salah penyampaian, salah penafsiran dalam komunikasi, itu hal yang biasa. Ketika saya tidak bisa menangkap maunya Bang Ebit yang sebenarnya, tapi saya sudah menjawabnya dengan, oh ini slip kayak gini. Nah itu biasa, dan itu bisa diperbaiki. Kita saling memperbaiki. Begini loh Bang, maksud saya yang sebenarnya. Oh begitu yang sebenarnya. Nah, slip ini akan muncul dalam setiap aktivitas kehumasan, ya kan? Tetapi itu bisa diatasi dengan terus membangun komunikasi, sering-sering komunikasi, dan kita bicara terbuka. Saya sering menggunakan WA pribadi kepada teman-teman daripada ke grup Bang. Satu hari Bang Mukhtar WA saya, itu di Korwil, grup Korwil Kartara, ada anggota namanya Galan katanya. Dia bertanya, apa sih itu kehumasan, bikin ribet saja. Okay. Pada saat itu Bang Mukhtar WA saya, coba komunikasi langsung dengan Galan, langsung di nomornya. Kan? Dan memang saya sudah punya niat untuk itu sebelumnya. Saya komunikasi, akhirnya saya tahu apa sesungguhnya yang membuat mereka sulit untuk membuat kehumasan di tempat itu. Apa itu? Kata mereka, seluruh pengurus Korwil kami ini hampir sudah pada pergi, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada lagi hubungannya dengan serikat buruh, sehingga ketua Korwil kami sekarang, ya kan, boleh dibilang tinggal sendiri. Dan saat ini pun dia berkantor di kantor cabang kami. Mungkinkah kami semua yang ada di DPC ini akan mengatakan kami sanggup menjadi humas Korwil karena kami DPC, Pak? Oh, well, ternyata masalahnya di situ. Nah, kawan-kawan sekalian, setelah dia mengkomunikasikan masalah itu langsung kepada saya baru paham, ternyata ketika kawan-kawan memiliki kesulitan untuk memberikan satu orang dari pengurusnya sebagai Korwil, sebagai kehumasan,
sesungguhnya mereka memiliki tingkat kesulitan di tempatnya itu yang memang benar-benar sulit. Memang benar-benar sulit. Nah, sampai hari ini, ya kan, tinggal Korwil Kartara yang mengatakan kepada Bang Muhtar langsung, bahkan kepada saya, kami akan mencari orang di luar SBSI untuk mengerjakan pekerjaan itu. Ya kan? Saya bilang, well, no problem, kita tunggu. Yang penting terlambat tidak berarti bahwa kita terlambat di dalam bekerja. Ada orang yang terlambat datangnya, tapi larinya kencang. Ya. Kawan-kawan sekalian, hari ini ada fakta. Korwil yang dahulu anggotanya terbanyak, misalnya, atau banyak, ada fakta hari ini, ya kan? Ternyata jangankan anggotanya, Korwilnya pun hampir bubar. Yang belakangan muncul indah sekali, misalnya ada yang dari NTT, ada yang dari NTB, walaupun satu PK dalam setahun, tapi itu bukti bahwa ada yang sedang bekerja di situ. Sulawesi Selatan, seingat saya, tahun 2014 itu hadir di Kongres dengan peserta kalau tidak nomor 2, nomor 3 terbanyak, karena hampir semua kabupaten itu ada perwakilannya. Saya capek untuk melayani mereka dari bahasa Bugis, Makassar, Selayar, Mandar, karena campur-campur bahasa itu kan. Saya bilang, mantap Andi Masaguni, ini konsolidasinya besar, konsolidasinya hebat. Tapi what's next? 2018 yang datang ke Kongres tinggal Andi Masaguni sendiri. Saya tanya kemana yang lain, beliau kelagapan menjawabnya. Artinya apa? Kembali lagi ke tadi, bahwa jangan mengira terlambat itu akan terlambat semuanya, kan? Tapi boleh jadi keterlambatan itu ada rencana Tuhan yang besar untuk Anda, memberikan orang terbaik dan terhebat yang mampu bekerja cepat, kencang, dan hasilnya melampaui hasil dari orang-orang yang lebih dahulu. Nah, karena itu barangkali dalam konteks kehumasan, saya ingin mengatakan kepada teman-teman begini, tidak usah khawatir Jawa Barat telat-telat kehumasannya terbentuk misalnya. Apalagi ditambah lagi satu beban, setiap kehumasan itu wajib dia menjadi Federasi Media Informatika dan Grafika di Korwil. Pekerjaan ini cukup berat karena kita akan merekrut buruh pekerja media informatika grafika, ya kan? Tuh, ini pekerjaan berat. Tidak lagi kita sekedar humas, tapi akan kita merekrut kawan-kawan kita di situ, di mana faktanya memang banyak di antara mereka yang memiliki persoalan hubungan industrial yang tidak kalah ringan beratnya dari yang lain. Saya ketemu dalam satu acara demonstrasi HAM di Monas dengan seorang wanita yang berdemo sendiri, ya kan? Dia menulis di situ, kami membutuhkan jawaban Metro TV. Saya datangi beliau dan saya katakan, what's wrong? Saya dipecat oleh Metro TV. Dan sampai hari ini saya belum mendapatkan hak-hak saya. Bapak bisa bayangkan, orang yang biasa mempublikasikan orang lain dipecat di TV-nya, melaporkan dari pabrik, melaporkan dari mana-mana, ya kan, bahwa terjadi PHK besar-besaran, terjadi pemecatan. Kini dia yang dipecat dan dia tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, itu fakta bahwa di sektor media informatika dan grafika pun tidak berarti aman-aman saja dari tindakan PHK. Nah, karena itu besok
pekerjaan kita kehumasan ini ikut memantau itu, ikut memperhatikan itu, apakah seluruh kawan-kawan kita yang bekerja di media ini, Pak, mereka sudah hidup sejahtera sebagaimana sesungguhnya. Coba diperhatikan. Pekerjaan mereka itu menghumasi seluruh kegiatan Republik ini dari TV-nya. Tetapi ternyata mereka tidak hidup sebagai humas yang sejahtera dari TV-nya. Karena itu, ya kan, sebelum mereka menghadapi masalah, ajak mereka bicara dan bergabung. Kawan-kawan sekalian, yang bekerja memasang baliho besar itu orang-orang periklanan adalah orang-orang yang mesti menjadi bagian di mana Epnik harus meningkatkan kepeduliannya. Karena resiko pemasakan baliho itu tidak main-main. Lihatlah misalnya balihonya gudang garam, begitu besar dan tinggi. Apa resikonya? Kawan-kawan ini semua sudah di BPJS Ketenagakerjaan belum? Kerjaan belum. Pemasangan baliho, Pak, di Bandung, di Bogor, itu beresiko, Pak. Dan mereka pekerja media informatika dan grafika itu yang luput dari perhatian kita bersama. Pak Lubis, ada kawan-kawan kita yang bekerja di percetakan, Pak. Musim corona begini ada yang 1 bulan pun sekedar mendapatkan uang 200-300 ribu kesulitan. Karena tidak ada yang memesan penjelidan, pencetakan. Tidak ada, Pak, sepi katanya. Ya kan? Di sisi lain dia sudah bekerja cukup lama di situ. Sayangnya dia tidak tahu caranya menuntut haknya. Ya? Nah, ini bagian dari kerja-kerja kehumasan SBS Istiqlal. Saya ingin sekali mengatakan begini, bagaimana caranya membuat Indonesia ini dalam rangkuman kita di Gedung Biru ini, ya kan? Indonesia dalam rangkuman kita, Indonesia itu menjadi kecil. Artinya kejangkau seluruh informasi itu dari seluruh Indonesia berkat kerja-kerja kehumasan. Saya tidak harus ke Papua untuk mengetahui kondisi apa yang terjadi di 2 provinsi besar itu hari ini. Sekiranya kehumasan saya di Papua, di DPC-PC seluruh kabupaten yang ada di Papua, begitu pula kehumasan saya di Korwil Papua dan DPC Korwil Papua Barat dan DPC-PC Korwil Papua Barat, ya kan, bergerak seluruhnya untuk menjaring informatika, komunikasika yang berlangsung di pulau besar itu. Tidak terlalu kesulitan. Ketika saya bertanya ke teman, apa yang terjadi di Komodo? Kelihatannya ada Komodo yang sedang demo seolah-olah menolak proyek proyek besar Taman Nasional Jurassic Park di sana. Untuk menjawab itu, untuk mendapatkan keterangan, untungnya kita punya teman di sana. Oh, begini loh Pak. Nah, saya katakan bahwa dalam 1 hari ketika seluruh kehumasan itu bekerja, Pak, tidak usah 100%. Bapak bekerja separuh hari saja dalam kehumasan itu, minimal informasi tentang sekian kabupaten di Jawa Barat Bapak bisa kantongi. Bang Yos bekerja setengah hari saja sebagai sekretaris wilayah Indonesia Timur, setidaknya walaupun tidak seluruh provinsi yang ada di timur itu, karena itu provinsi yang wilayah yang besar, jangkauannya tidak main-main, Bapak, ya kan? Dia mampu mendapatkan informasi dalam 1 hari separuh dari provinsi yang ada. Itu sudah hebat. Satu provinsi separuh dari kabupaten yang ada belum dapatkan informasi, itu sudah hebat. Jangankan separuh, 1
satu informasi dari satu provinsi, dari satu kabupaten beliau dapatkan informasinya, itu bukti bahwa kita sudah bekerja, mesin kehumasan ini jalan. Nah, Pak Lubis, mulai besok panaskan mesin kehumasan, semua diperankan, sehingga tidak lagi saya hanya mendapatkan informasi Bandung Majalengka, ya kan? Tapi minggu depan saya akan dapatkan informasi dari Cirebon, kan? Dari Majalaya, dari Tasikmalaya, dari Subang, dari segala macam. Kan? HP barangkali Pak, inilah yang tidak harus dimatikan. Ini barang ini tidak harus dimatikan Pak. Kalau ini mati, cari barang lain yang bisa dihidupkan, laptop, komputer segala macam, agar informasi itu terus masuk. Nah, kawan-kawan sekalian, ingin lagi saya tegaskan bahwa the big organization is have human relation union. Jadi organisasi yang besar itu adalah organisasi yang ketika dia memiliki human relation, humas yang asli. Google mampu meraih uang triliunan dolar dalam waktu setahun karena dia memainkan humasnya. Dia hanya main di media. Google tidak punya harta lain Pak, selain sistem komunikasi, sistem telekomunikasi. Tapi kalau Google berhenti sehari, bayangkan, jangankan negara sekelas Indonesia, United States barangkali ya kan negara pertama yang akan meminta ampun kepada Google, tolonglah kami hidupkan barang itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, YouTube juga demikian. Bayangkan kalau YouTube itu mogok dia satu hari, apa Bapak kira tidak ada negara yang akan merengek-rengek ke sana? Merengek Pak, karena mereka sudah membagi banyak informasi tentang negaranya di dalam YouTube itu. Dan kalau itu YouTube itu mati, maka informasi tentang negaranya dari menit ke menit, dari hari per hari, ya kan, tidak akan mendatangkan rezeki bagi mereka. Nah, Bapak bisa bayangkan ketika ada informasi mengatakan, oh ya, hari ini internet di seluruh Jakarta mati. Apa yang terjadi dengan Anda pada hari itu? Anda kelihatan seperti orang bodoh, uring-uringan, iya kan? Ya kan? Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ya kan? Tetapi apa yang terjadi terhadap perusahaan yang saat itu memang menikmati kerusakan itu, mereka juga menderita kerugian besar. Nah, karena itu semua perangkat-perangkat itu tadi yang kita bicarakan adalah perangkat kehumasan yang akan kita coba jadikan itu untuk membuat SBS ini tingkat mobilitasnya kembali seperti sedia kala. Wajah SBSI akan kembali seperti yang dahulu kala, ya kan? Dan apa yang dicita-citakan oleh semua kita tentang SBSI kuat, rakyat sejahtera, berikut welfare state-nya akan menjadi fakta yang barangkali tidak terlalu lama akan sampai kepada kita. Demikian kawan-kawan sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam materi kehumasan ini. Salam untuk semuanya. Hidup buruh, hidup SBSI, SBSI kuat, buruh bersatu. Terima kasih semuanya.